Jumpa lagi sahabat YouTube di channel Antar Dimensi. Kita lanjutkan membedah Sangkan Paraning Dumadi di film The Legend of Aang atau Avatar Aang. Kita masuk ke chapter 3, masih di episode atau book 1 ya. Tapi sebelumnya bagi yang belum like, subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta bunyikan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru. Dikisahkan Aang kemudian tidak bisa mengontrol emosinya, dia marah, dia emosi, dia sedih, dia kecewa, dan akhirnya mencapai titik puncak. Dia menjadi avatar dengan kekuatan yang penuh, dan ini merusak semua yang ada di sekitarnya. Apa artinya ini? Dalam Piwulang Sangkan Paraning Dumadi disebutkan, ketika manusia sudah belajar spiritual, apalagi dia memahami hakikat Sangkan Paraning Dumadi, dia harus bisa benar-benar mengendalikan emosi dalam berucap. Ya, itu tidak boleh sembarangan, karena ucapan itu akan menjadi sabdo. Sabdo itu akan menjadi sesuatu yang terhubung dengan makrokosmos, dan ketika dalam kondisi yang tak terkontrol itu akan menjadi sebuah energi besar sekali. Ketika dia nyabdo atau dia berucap buruk, maka itu akan terjadi. Makanya di dalam ilmu Jawa disebutkan bahwa ketika orang sudah mempelajari spiritual, mengetahui hakikat Sangkan Paraning Dumadi, harus benar-benar bisa menjaga ucapan, karena salah berucap buruk itu kemungkinan besar akan disahkan oleh Yang Maha Kuasa dengan mekanisme alam semesta. Dia akan menjadi energi yang tidak baik. Itu adalah maksud yang dikandung dalam tayangan tersebut. Ada hal yang menarik lagi di sini. Ketika dia emosi, dia menjadi seorang avatar. Alam semesta ini merespon karena sinergi makro dan mikrokosmosnya. Semua tokoh-tokoh spiritual di berbagai belahan dunia di situ digambarkan, di kerajaan bumi, di negara api, di suku air utara, itu bisa membaca tanda. Seketika bersamaan dengan Aang yang menjadi avatar, kuil di negara api menyala memberi tanda. Kuil di suku air juga menyala memberi tanda. Begitu juga dengan kuil di kerajaan tanah. Semua menyala. Dan di situ masing-masing mempunyai rahib, mempunyai tokoh spiritual, mempunyai para orang-orang ahli spiritual yang juga dia tahu bahwa ada sebuah kebangkitan besar. Ini artinya bahwa sampai sekarang pun di semua negara sebenarnya ada tokoh-tokoh spiritual dan mempunyai satu kesamaan pemahaman bahwa memang setiap peradaban ada manusia-manusia pilihan, baik di level atas hingga level bawah, dan itu semua akan terhubung, terkoneksi. Makanya tidak heran kalau para pelaku spiritual bertemu dengan para pelaku spiritual lain, dan mungkin bertemu juga dengan para pelaku spiritual di lain negara yang kemudian mereka mempunyai visi dan misi dan juga pemahaman yang sama terkait sebuah kebangkitan peradaban, dan kemudian melakukan suatu hal yang memang harus dilakukan untuk keseimbangan peradaban yang sedang berlangsung. Ketika menjadi avatar di posisi yang luar biasa itu, semua patung-patung mewakili avatar dari berbagai masa itu menyala semua, terhubung membentuk suatu lingkaran. Apa artinya itu? Itu artinya bahwa orang-orang spiritual itu selalu terhubung dengan para pendahulunya. Baik disadari maupun tidak disadari, para pendahulu yang telah menjadi leluhur itu selalu menuntun, karena mereka mempunyai kewajiban juga untuk menuntun para penerusnya yang akan meneruskan tugas dan takdirnya sebagai orang-orang spiritual. Nah, itu maksudnya. Jadi patung-patung
avatar itu semua terhubung dan mewakili dari avatar sebelumnya sampai avatar yang paling kuno. Walaupun Eng belum tahu namanya, tapi dia yakin bahwa itu adalah avatar. Tanpa disadari, meskipun belum tahu, insting seorang spiritualis itu sangat kuat. Ini maksudnya. Kemudian mengembalikan kesadaran Eng menjadi manusia biasa dengan meredam amarah, ya, agar tidak merusak, ya, itu dilakukan oleh Katara dengan menenangkan jiwanya, menenangkan batinnya, dan memberikan wawasan bahwa itu semua memang sudah harus terjadi dan itu bukan suatu kebetulan dan itulah takdir yang harus diterima. Eng kemudian berada pada kondisi semula menjadi manusia biasa, dan ketika menjadi manusia biasa dia kemudian lemas. Maksudnya apa? Ketika manusia sudah mencapai titik emosi yang luar biasa, apalagi orang-orang spiritual, ini berlaku sebenarnya bukan hanya orang-orang spiritual ya, emosi itu terkait dengan spirit, terkait dengan jiwa. Ketika manusia berada di puncak emosi, dia akan menjadi sosok yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan yang berlipat ganda dari emosinya tersebut. Tetapi setelah itu, dia ketika sadar, dia akan lemas karena energi yang dia keluarkan itu berlipat-lipat yang harusnya itu merupakan energi cadangan, tapi ini dikeluarkan semuanya dan setelah dia sadar, dia akan menjadi lemas ya. Fisiknya itu lemas. Nah, ini dalam pewayangan juga digambarkan dengan Triwikromo ketika tokoh Kresna ataupun Semar ataupun Puntadewa dia marah yang luar biasa, dia berubah menjadi raksasa. Nah, raksasa yang akan menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Dia akan berubah lagi ketika ada yang menyadarkan. Untuk kembali menjadi normal harus disadarkan dengan cara ketuhanan, ya, dengan cara ketuhanan yang mendamaikan jiwa, yang mendamaikan batin, yang mendamaikan ruhani atau sukma. Dan cara itu hanya dengan kalimat-kalimat yang mendamaikan, kalimat-kalimat ketuhanan. Nah, inilah pentingnya ajaran ketuhanan bagi semua manusia, agar manusia itu bisa menjaga keseimbangan jiwanya. Nah, sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.